Selamat sore, Shalom. Puji Tuhan, kita bisa merayakan Paskah bersama-sama. Itu adalah semata-mata kemurahan Tuhan. Paskah berbicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Yang percaya katakan amin. Ya, ada banyak orang yang menganggap hal itu tidak terjadi, tetapi buat kita Yesus adalah Tuhan buat hidup kita. Ya, nah tema Paskah kita adalah kuasa salib Kristus. Ya, kuasa salib Kristus. Nah, bicara tentang salib, salib itu digunakan untuk menghukum seseorang karena dosanya yang besar. Ya, penjahat atau orang-orang yang memang punya dosanya sudah dianggap tidak terampuni. Karena firman Tuhan berkata demikian. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi salib itu menunjukkan satu penghukuman yang luar biasa, dikatakan terkutuk. Jadi orang-orang yang jahat yang mati di sana. Nah, Yesus kita ada di sana. Ya, sehingga kalau kita bicara tentang salib, merupakan satu hal yang kita harus bayangkan, harus ucapkan syukur pada Tuhan. Dia rela menjadi terkutuk buat kita dan kita ditebus oleh darahnya. Ya, kalau kita membayangkan salib yang ada, ini gambar seolah-olah Yesus tinggi di atas bukit yang tinggi. Tetapi ketika saya sempat datang ke Israel di sana, mereka cerita begini, harusnya gambarannya tidak seperti ini. Tapi gambarannya harusnya salibnya itu pas muka dengan muka. Jadi kalau mau memaki, mau memukul, ya, kalau mau meludahi, ya, itu kelihatan atau nyata sekali di depan mata. Sedemikian rupa terjadi di dalam kehidupan Yesus ketika dia di atas kayu salib. Jadi kita yang percaya ini kita harus yakin bahwa Yesus itu ya sudah merelakan dirinya buat kita semua. Dan ada kuasa di dalam salib Kristus. Puji Tuhan, Yesus tidak selama-lamanya ada di salib, tetapi dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Menyatakan kemenangan atas maut. Ya. Nah, saya berbagi kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di balik salib Kristus itu? Apa hal-hal yang kita bisa pelajari dari salib Kristus? Yang pertama adalah salib itu membawa kepada pertobatan. Salib itu membawa kepada pertobatan. Ayat Markus 15 ayat 20b, 21 berkata, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya. Kirene ini adalah sebuah daerah di Afrika Utara. Ya, sekarang itu ada di Afrika Utara, artinya jauh. Dari Afrika Utara menuju Yerusalem kan cukup jauh ya di sana ya. Nah, kemungkinan Simon ini adalah orang-orang buangan yang lari kemana-mana ya. Dan mereka pada waktu ada perayaan Paskah, mereka pulang. Salah satunya adalah Simon ini. Dia pulang ke Yerusalem merayakan Paskah. Ya, Paskah buat mereka orang-orang Israel adalah pembebasan. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu yang mereka rayakan. Nah, Simon ini dipaksa untuk memikul salib Kristus. Awalnya mau ibadah, ya, mau merayakan Paskah, tapi ya menurut saya ini kebetulan atau ya saya pikir rencana Allah buat dia. Buat dia mungkin sial, mau ibadah malah suruh memikul salib yang berat itu. Nah, dia terlibat di dalam perjalanan, Yesus diolok, Yesus dimaki, Yesus diludahi, Yesus dipukul. Dia ada di sana. Dia menyaksikan bagaimana Yesus menderita. Tapi di samping itu juga dia menyaksikan ada banyak orang yang mengikuti Yesus, menangisi Yesus. Ya, mereka menyesal kenapa Yesus itu akan dihukum. Ya, ada dua pihak yang sama-sama, yang satunya menyerang, yang satunya mengasihi. Nah, Simon ada di sana. Ya. Nah, hal itu ternyata membuat Simon ini bertobat. Ya. Dia waktu mungkin tidak terlalu diceritakan di Alkitab, tetapi kita bisa lihat ada seorang namanya ya
Dia dikatakan Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Di Roma dikatakan salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ya, Simon ini seorang yang mungkin dia tidak kenal siapa Yesus, jauh dari Afrika. Tiba-tiba dia harus mengantar salib Yesus sampai kepada Golgota. Akhirnya dia kenal siapa Yesus. Keturunannya adalah orang yang dihormati oleh Paulus. Dikatakan salam kepada Rufus. Ada pertobatan yang terjadi ketika seseorang kenal atau bertemu dengan Yesus. Ya, saat Yesus belum mengalami mati salib, salib yang dipikul Simon membuat ia bertobat mempercayai Yesus. Ya, kita perlu sadar bahwa ada banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat rasul-rasul, ya, mereka menderita, tapi mereka tetap mempertahankan imannya karena mereka tahu bahwa ketika mereka menyaksikan Yesus di atas kayu salib membuat mereka tambah teguh di dalam pertobatannya, mereka tetap setia. Ada orang-orang yang kenal Yesus dan mereka berkata, no turning back, aku tidak akan kembali kepada kehidupan yang lama. Saya sempat cerita ada orang yang diancam dibunuh, anaknya mau dibunuh, dia berkata, aku tidak mau tinggalkan Tuhan. Istrinya mau dibunuh, aku tidak mau meninggalkan Tuhan. Sekali lagi dikasih kesempatan, kamu harus menyangkal Yesus. Tapi dia berkata, aku tidak mau meninggalkan Yesus sampai mati. Kematian dia membuat banyak orang bertobat. Bapak Saudara mungkin punya kesaksian-kesaksian yang lain. Ada orang yang ditinggalkan kekasihnya dengan cara yang tragis, tapi akhirnya hal ini membawa pertobatan. Nah, salib Yesus itu juga membawa pertobatan kepada seorang yang bernama Simon, sehingga dia bertobat. Nah, pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini harusnya membuat kita sadar untuk terus hidup di dalam pertobatan terus-menerus. Jangan biarkan kita menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Dalam arti apa? Kembali kepada kehidupan lama. Jadi orang Kristen tapi hidupnya tidak menunjukkan kekristenannya. Jadi bagi kita yang tahu betapa besarnya ya apa yang dikorbankan oleh Yesus, biarlah kita hidup terus mengasihi Tuhan. Hidupnya makin diperbarui dari hari ke hari, makin menjadi serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Hal yang kedua yang kita bisa belajar daripada salib, salib itu mengajar kepada kita tentang ketaatan, ya. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudara perlu bayangkan ini ya, peristiwa Yesus mau mati di atas kayu salib itu, ya dia mengerti apa yang akan terjadi. Kitab Matius berkata 4 kali dia berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati, menderita. Kalau kita tahu bahwa kehidupan kita akan celaka atau akan menderita, apa yang kita lakukan? Kita akan menghindar, akan sembunyi, akan lari. Tapi Yesus menghadapinya. Dia tetap jalan menuju ke salib. Dia ngerti. Ya. Setelah itu dia juga ngerti siapa yang mengkhianati dia. Ya. Seorang yang dipercaya pegang duit, ya, Yudas Iskariot. 3,5 tahun ada bersama dengan Yesus. Dia mengerti bagaimana Yesus mengadakan mujizat, bagaimana Yesus menolong orang-orang yang datang kepada Yesus, menguatkan, mengajar, dan semua hal yang baik yang dilakukan oleh Yesus. Dia ada di sana, tapi dia mengkhianati. Yesus tahu siapa yang mengkhianati. Bahkan dia menjual Yesus 30 keping perak, sebuah angka yang tidak terlalu besar. Tapi mengapa hal itu terjadi? Ya, ada yang menafsirkan mungkin bukan hanya sekedar uang, tapi dia ingin supaya Yesus ini memberontak
supaya dia memimpin pemberontakan, karena Yesus kan luar biasa. Orang mati saja bangkit, ya. Dia bisa menyuruh malaikat untuk mengadakan pembalasan dan macam-macam. Tapi apa yang terjadi? Yesus diam. Ketika ditangkap, dia diam dan menyerahkan dirinya. Ya, satu hal yang tidak dipikirkan oleh dia, sehingga dia berkata kepada orang-orang yang memberikan uang, dikembalikan uang kepada mereka. Ya, dia berkata, aku sudah menyerahkan orang yang tidak berdosa, karena Yesus mau dihukum mati. Sebagai seorang manusia, Yesus tentunya ya dia sakit, kecewa. Tapi apa yang dilakukan? Yesus tetap taat jalan sampai kepada salib. Yesus tahu bahwa ahli Farisi, tua-tua Yahudi tidak suka, ya, karena dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Dia berkata bahwa aku ini sama, seolah-olah sama. Ya, satu pengertian yang terjadi ketika dia berkata aku dan Bapa adalah satu, membuat orang-orang Israel, tua-tua yang ada di sana ingin melempar dengan batu. Ya, mereka juga tidak suka dengan kebangkitan Lazarus yang sudah 4 hari mati, dikuburkan dan kemudian dibangkitkan Yesus. Membuat banyak orang yang berpindah keyakinannya dan mereka mengiring Yesus. Itu jadi satu hal yang membuat mereka tidak suka. Yesus tahu hal itu, bahwa ahli Taurat, orang Farisi membencinya. Tetapi satu hal yang kita bisa belajar, Yesus taat dan taat sampai mati di mana? Di atas kayu salib. Bagi kita bagaimana? Ya, apakah kita ini sudah hidup di dalam ketaatan dari hari ke hari? Apakah kita memiliki kehidupan yang makin mencintai Tuhan? Ya, ketaatan itu perlu kasih. Ya, Yesus taat kepada Bapaknya, dia mengasihi Bapaknya. Ketaatan itu butuh kerendahan hati. Ya, kalau dia berkata, aku ada kuasa, aku bisa mengalahkan mereka, maka tidak akan pernah terjadi pengorbanan di atas kayu salib. Ya, ketaatan itu juga perlu keberanian untuk menghadapi rasa takut. Yesus takut, dia berdoa sampai peluhnya seperti darah mengalir. Ya, ketaatan itu juga butuh ya mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan rasa malu, dicibir. Di atas kayu salib dianggap terkutuk, dia mengalahkan hal itu demi dia melakukan kehendak Bapa, ketaatan yang luar biasa. Oleh karena itu kita yang sudah mengerti karya Kristus di atas kayu salib, mari kita hidup makin taat. Ya, makin mengasihi Tuhan. Saya percaya seperti Yesus yang taat kepada Bapaknya di surga. Dikatakan bahwa Tuhan Allah memberikan ya kuasa buat dia. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketika kita taat sama Tuhan, saya percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan sudah membuktikan dalam kehidupan Yesus, ya, Allah sangat meninggikan dia, sehingga kita semua berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikian juga ketika kita makin taat sama Tuhan, makin taat sama Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah lebih lagi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar daripada peristiwa salib yang ada. Salib membawa kepada pendamaian. Dan melalui anak itu pula Allah memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbaik kembali dengan dia. Baik segala sesuatu yang di bumi maupun yang di surga. Allah melakukan itu melalui kematian anaknya di kayu salib. Hubungan Allah dan manusia ini kita tahu rusak ketika Adam dan Hawa. Ya, mereka berdosa di Taman Eden. Semuanya rusak, hubungan yang baik rusak. Dan kemudian Nabi Yesaya menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dia menubuatkan ada seorang Mesias yang akan menyelamatkan. Nah, salib itu memang membawa kematian buat Yesus. Tapi salib itu juga membawa ya segala sesuatunya diubahkan untuk menjadi baik lagi. Dikatakan melalui anak itu pula
Allah memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbaik kembali dengan Dia. Hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan diperbaiki ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib. Dan siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Seperti firman Tuhan katakan, manusia diperdamaikan dengan Allah. Ya, ingat penjahat yang di samping Yesus tidak sempat pelajaran baptisan air, ya. Tidak sempat ngerti bagaimana caranya supaya hidup benar, ya. Dia hidupnya kacau, ya. Kehidupannya rusak di dunia ini. Mungkin kalau sampai di surga waktu itu ditanyain, kamu dari gereja mana? Dia ngomong, saya enggak tahu gereja mana gitu ya. Kamu sudah diajarin baptisan air? Enggak tahu, saya enggak tahu. Loh kok kamu bisa di surga? Itu yang di tengah itu yang ngajak saya ke surga. Ya, ketika orang itu berkata, ya, yang satunya menghina, dia berkata, engkau jangan hina dia. Harusnya kita ini, ya, memang kita harusnya mendapatkan hal ini, sedangkan dia tidak. Dan dia berkata, Yesus, kalau engkau nanti datang, ya, dalam kerajaanmu, ingat akan aku. Maka Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Ya, kematian Yesus membawa kedamaian. Bahkan orang yang di sampingnya, yang baru kenal mungkin waktu itu di atas kayu salib, tapi Yesus membawa dia ke dalam Firdaus. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, kita memang tidak boleh hanya sampai kepada salib Kristus. Salib Kristus ya luar biasa, semuanya ajaib, mengagungkan. Tetapi satu hal yang kita harus ingat terus, menjadi ingatan akan kita bahwa kemenangan Yesus atas kematian itu adalah hal yang luar biasa. Ya, tidak sampai hanya kematian. Kenapa? Banyak orang, banyak nabi, banyak rasul, banyak orang-orang pandai, semuanya sampai kepada kematian. Tapi Tuhan kita tidak berhenti kepada kematian. Dia mati dan bangkit naik ke surga. Itulah yang kita saat ini peringati sama-sama. Itu satu hal yang luar biasa. Tadi firman Tuhan disampaikan oleh pemimpin puji-pujian berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus mati karena apa? Dosa-dosa kita. Katakan bersama-sama, dosa-dosa kita, dosa-dosa kita. Kristus mati karena siapa? Kita, dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Orang Yahudi, mereka percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematiannya. Orang Muslim, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu mati, bahwa Yesus itu juga bangkit. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya pada Tuhan, Yesus, ya kita percaya bahwa Yesus itu mati dan Yesus bangkit. Dan kita juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan buat kita. Amin. Ya, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan hanya sekedar sejarah, tetapi itu adalah hal iman percaya kita. Nah, firman Tuhan selanjutnya berkata bahwa karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Ya, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, ada orang yang berkata, mana buktinya kita belum mati? Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran. Dan yang percaya kepada firman Tuhan, mereka akan mengerti bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Dan firman Tuhan menegaskan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita jadi orang percaya. Tapi Kristus kita adalah Kristus yang bangkit dari kematian. Jadi kita tidak sia-sia mengiring Yesus. Amin. Kita tidak sia-sia mengiring Yesus.
Kita perlu bersyukur peristiwa salib tidak berhenti di kuburan, tetapi Yesus bangkit dari kematiannya. Bersyukurlah salib, ya, paku, ya, terus apa lagi? Mahkota durinya, kain kafan, bahkan kuburannya tidak ditemukan. Ada orang yang berkata ini kuburan Yesus, itu kira-kira di sana. Kalau misalnya pakunya masih ada, ya, mahkota durinya masih kelihatan, ya, palang salibnya masih kita tahu. Mungkin yang kita sembah bukan Yesus, tapi pakunya, tapi mahkotanya. Ya, orang kan lebih gampang melihat menyembah sesuatu yang kelihatan begitu. Syukur itu hilang, tidak ketahuan rimbanya. Karena iman di dalam Kristus bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan biarlah itu menjadi kekuatan buat kita semua, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Salib Kristus adalah kemenangan yang memberikan pengampunan dan kehidupan bagi yang menerima Dia. Salib Kristus adalah kemenangan bagi yang menerima Dia, karena Dia memberikan pengampunan kehidupan. Kita, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, baiklah ini yang kita lakukan. Mari kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang mengerti katakan amin. Hidup kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia, untuk Yesus. Dia sudah mati, Dia telah dibangkitkan untuk kita. Jadi jangan hidup untuk diri kita sendiri, egois, semua keinginan kita, tetapi yang kita harus pikirkan adalah apa yang berkenan sama Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan. Apa yang mempermuliakan nama Tuhan, itu yang kita lakukan. Dan biarlah Paskah kali ini menguatkan iman kita semua. Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.